pemirsa, selamat datang di program Berita IFIT, di mana kali ini kita akan menjelajahi isu lingkungan di Indonesia. Saya akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan, mengajak Anda untuk melihat lebih dekat isu lingkungan yang sedang terjadi di negeri ini. Indonesia, dengan keanekaragaman alamnya yang luar biasa, menghadapi sejumlah masalah lingkungan yang membutuhkan perhatian serius. Dari hutan hujan yang terancam di Kalimantan dan Sumatera, hingga keberlanjutan sumber daya alam di Papua. Kita menyadari bahwa masa depan lingkungan Indonesia sedang berada di persimpangan yang penting. Melalui tayangan IFIT kali ini, kami berharap untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu lingkungan di Indonesia, serta membangun kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat alam kita. Kita semua memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan bumi kita. Dan dengan berita dan informasi yang kami sampaikan, kami berharap dapat menginspirasi tindakan positif dari Anda semua. Dan untuk informasi terkini, kita bergabung dengan rekan kita di beberapa IMTLI regional untuk melaporkan isu lingkungan di wilayahnya masing-masing. Terima kasih, di sini saya Ananda Dwi Putri dari Regional 4 melaporkan tentang permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan Regional 4 khususnya di Kota Surabaya. Polusi atau pencemaran lingkungan yang ada di Kota Surabaya yang kian menahun tidak semakin diatasi. Pencemaran sampah sendiri, terutama yang terjadi di sungai, lingkungan masyarakat dan sebagainya, merupakan masalah yang kian tak kunjung diatasi dan tak kunjung usai. Kali ini saya sedang berada di acara Beach Clean Up yang dilaksanakan di Kota Surabaya dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Mari kita dengarkan pendapat dari salah satu peserta mengenai polusi sampah yang terjadi. Selamat pagi Kak, boleh memperkenalkan namanya? Jadi kenalin, nama aku Nana, sebagai satu perwakilan peserta dari gerakan aksi sampah yang ada di sini. Boleh dijelasin nggak Kak pendapat Kakak mengenai polusi atau pencemaran yang terjadi, khususnya di pantai ini tadi? Jadi kan di sini kan banyak banget sampah-sampah yang kita udah angkut ya tadi. Kebanyakan tuh sampah-sampah domestik. Jadi kayak misalnya sampah bungkus makanan, kemudian ada sampah pakaian juga yang biasanya itu berasal dari warga sekitar. Dan juga di sini kan juga ada aktivitas pedagang ya. Kayak misalnya tadi ada pedagang makanan ringan gitu kan. Itu kan juga membuang sampah. Apalagi nanti dari kita yang beli makanan di situ itu kan pasti langsung buang di sini. Jadi kayak gitu sih mungkin kebanyakan sampah itu. Jadi menurut Kakak itu sumber sampah yang terjadi di pantai ini itu berasal dari masyarakat sekitar? Betul. Lalu kemudian ada nggak keluhan dari masyarakat sekitar mengenai sampah yang terjadi di sini? Maksudnya penumpukan sampah ini ada keluhan nggak dari masyarakat? Kalau dari yang aku lihat tadi kayaknya masyarakat itu mengeluhkan tentang bau ya. Jadi kan bau sampahnya itu kecil gitu sampai keluar gitu. Dan juga ada beberapa makanan busuk yang dibuang di sini menimbulkan bau yang kayak nggak segar gitu. Jadi kayak keluhan dari mereka. Lalu harapannya Kakak sendiri nih untuk pemerintah mengenai sampah yang terjadi di sini itu apa? Jadi harapanku sih itu kan sebenarnya sampah itu kan berasal dari kita sendiri ya, kita yang menghasilkan. Jadi sih harapannya itu dari kita sendiri tuh udah aware gitu loh tentang sampah. Kita udah tertib dan disiplin sama diri kita sendiri, buang sampah itu yang pada tempatnya atau bila itu sesuai jenisnya gitu. Jadi jangan sampai kita membuang sampah berserakan tapi nyalahin pemerintah. Itu kan sebenarnya sampah itu kan diri kita. Jadi sedang diri kita gimana membuang sampah itu ke tempatnya. Itu sih. Jadi perlu adanya kita mengedukasi dari keluarganya sendiri agar tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Baik, terima kasih Pak atas pendapatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari IMTLI Regional 4, tepatnya di Kota Surabaya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Hai, perkenalkan nama saya Renaldi. Saya Feren. Kami dari IMTLI Regional 6. Jadi, di tengah kemajuan teknologi dan pertumbuhan pesat masyarakat, sampah masih menjadi masalah bagi kita semua. Bukan hanya setumpukan sampah ataupun barang-barang yang tidak bermanfaat, tetapi sampah juga menjadi ancaman bagi kita. Contohnya sampah plastik dan elektronik yang mencemari perairan, yang dapat mencemari juga tanah, bahkan udara kita. Nah, saat ini kita akan mewawancarai beberapa narasumber yang ikut terlibat dalam kegiatan kali ini. Baik, saat ini kami sudah berada dengan salah satu narasumber dalam kegiatan hari ini.
Nah Kak, boleh perkenalkan nama dan maksud mengikuti kegiatan hari ini? Oke, perkenalkan dulu, nama saya Christopher Limpepas. Pada saat ini maksud dan tujuannya untuk mewadahi volunteer dalam rangka Hari Air Sedunia. Masalah utama yang disebabkan oleh sampah ini menurut Kakak seperti apa? Dan apakah ada keluhan dari masyarakat terkait adanya penumpukan sampah ini, Kak? Oke, menurut pendapat saya, masalah utama dari sampah itu sendiri kita kembali ke masyarakat. Intinya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi, akibat penumpukan sampah ini berarti masyarakat masih kurang aware terhadap lingkungan yang bersih seperti apa begitu. Apalagi pembuangan sampah yang sembarangan seperti di sungai, sehingga terjadi juga penumpukan di pantai ini, Pantai Sindulang, contohnya begitu. Terus satu lagi, adakah keluhan dari masyarakat? oh keluhannya pasti ada, karena kan sampahnya sangat mengganggu lingkungan, terutama juga untuk kalau daerah pantai tentu akan sangat mengganggu kebersihan lingkungan pantai itu sendiri. Begitu sih. Oke. Ya. Bagaimana menurut perspektif kakak tentang keadaan Pantai Sindulang ini yang kakak lihat selama mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Terima kasih, perkenalkan saya Cecilia Candua, perwakilan dari MPA Soksantela. Menurut saya ketika kita sampai di tempat ini sangat teramat kotor. Untuk itu, mari kita sebagai kaum generasi muda, kita menjaga lingkungan kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Itu saja. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya kegiatan pungut sampah seperti hari ini, Kak? Oke, perkenalkan nama saya Desley. Saya dari General Koordinator dari Walase Biru. Menurut saya masyarakat responnya pasti akan positif, di mana apalagi terutama peran kita sebagai anak-anak muda untuk kita mengambil inisiatif untuk membersihkan sampah, terlebih utama yang ada di sekitaran tempat ini. Terima kasih. Jadi mungkin dari kakak-kakak ada saran dan pesan kepada masyarakat dan publik dalam mengikuti kegiatan ini. Ya, perkenalkan nama saya Keisha. Nama saya Murni. Kami mahasiswa magang Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ya, menurut saya untuk pesan dan pesan untuk masyarakat sekitar yang ada di sini, semoga untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan yang ada, sehingga laut yang ada tidak akan tercemar oleh sampah-sampah dari masyarakat sekitar. Oke, untuk saran dan pesan saya untuk pemerintah agar lebih memperhatikan bagaimana kebersihan dan kelestarian di pantai sini, khususnya di Sindulang sini. Terlebih kami perhatikan juga di sini banyak mata pencaharian seperti nelayan yang mencari ikan, menjalar. Jadi alangkah lebih baiknya pemerintah juga lebih memprioritaskan bagaimana mata pencaharian masyarakat di sini untuk lebih berkembang. Terima kasih. Nah, itulah tadi narasumber-narasumber kita, dan diucapkan terima kasih kepada narasumber ataupun kita semua yang hadir dalam kegiatan hari ini, dan sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye! Halo, perkenalkan nama saya Joy Angelin Siombing. Saat ini saya sedang berada di Presiden University. Saat ini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Presiden University. Halo Mbak. Halo. Apakah saya boleh mewawancarai Mbak? Oh, tentu saja boleh. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Ina Stefani. Saya adalah salah satu mahasiswa Teknik Lingkungan. Kalau boleh tahu, menurut Mbak bagaimana sih polusi udara di lingkungan Jakarta ini? Menurut saya, kondisi lingkungan di Jakarta ini masih sangat buruk. Karena sebagian besar polusi udara di Jakarta ini datangnya itu dari asap kendaraan. Kemudian juga masih banyak orang yang membakar sampah di lingkungan sekitar. Menurut Mbak, dampak dari polusi udara itu gimana sih? Kalau berbicara tentang dampak mungkin dari segi kesehatan, karena kita menghirup udaranya itu terus-terusan, itu saja bisa menjadi gangguan pernafasan seperti ISPA, kemudian juga bisa menyebabkan kemungkinan adanya kanker. Menurut Mbak, sumber pemaparan dari polusi udara itu dari mana? Kalau misalnya sumbernya itu bisa saja dari asap kendaraan, karena penduduk di Jakarta itu sangat padat dan mereka tiap hari itu
berpergian itu menggunakan motor atau mobil, itu saja bisa menjadi penyebab utamanya. Kemudian juga dari sampah, karena sebagian besar kita suka membakar sampah. Kemudian juga dari asap pabrik. Kan Mbak dari jurusan teknik lingkungan nih, menurut Mbak sendiri gimana sih cara pencegahan dari polusi udara lingkungan di Jakarta ini? Nah, menurut saya untuk mencegah adanya polusi udara ini bisa saja kita menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Misalkan kamu berpergian ke tempat terdekat itu menggunakan jalan kaki atau sepeda, itu bisa saja. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan transportasi listrik seperti mobil listrik atau motor listrik. Nah, kan mahasiswa dan masyarakat masih belum tahu nih gimana caranya mencegah polusi udara di lingkungan Jakarta ini. Kalau menurut Mbak sendiri bagaimana? Nah, mungkin kita bisa mengajaknya untuk memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar, terutama untuk polusi udaranya. Terus juga kita bisa saling mengingatkan juga satu sama lain untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Kalau menurut Mbak, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah polusi udara di lingkungan Jakarta ini? Nah, menurut saya juga bisa minimalisir untuk penggunaan seperti motor atau mobil. Kemudian juga adanya regulasi baru tentang penggunaan transportasi, supaya polusi udara di Jakarta itu bisa meminimalisir. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan terkait isu polusi udara di lingkungan Regional 2 di Jakarta ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke pusat. Halo teman-teman semuanya, di sini bersama saya Almira dari IMPLI Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa di Jakarta. Pada hari ini saya sedang berada di Pantai Tirang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dapat dilihat kondisi Pantai Tirang pada hari ini cukup memprihatinkan. Terdapat sampah seperti sampah plastik, sampah ranting, gabus, dedaunan, dan lain-lainnya. Kondisi ini tentunya mengganggu ke ekosistem laut yang ada di Pantai Tirang, seperti ekosistem flora, fauna, dan lain-lainnya. Kebetulan pada hari ini sedang ada kegiatan sosial project dari mahasiswa Universitas Diponegoro untuk membersihkan Pantai Tirang hari ini. Oke, lanjut aja ke rekan saya yang sudah ada di sebelah. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Farezi, bisa dipanggil Farhan. Saya dari jurusan Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro angkatan 2022. Oke, kalau boleh tahu hari ini lagi ada kegiatan apa sih Kak? Nah, hari ini kebetulan organisasi kami yakni SPI Unipesi 2023 sedang mengadakan acara tahunan yakni Social Project Inception 2024, yang mana fokus utamanya adalah membersihkan sampah-sampah yang ada di pesisir Pantai Tirang. Oke, kalau boleh tahu kegiatan apa aja yang udah dilakukan pada hari ini Kak? Oke, jadi hari ini kebetulan kami sudah mengerahkan 50 volunteer untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di pesisir Pantai Tirang, dan kami juga menggolongkan sampah-sampah tersebut berdasarkan golongan yang ada. Kalau motivasi untuk melakukan kegiatan sosial pada hari ini apa sih Kak? Oke, jadi tujuan utama kami dalam mengadakan acara sosial project ini adalah untuk memberikan dampak sosial pada masyarakat, khususnya pada lingkungan Pantai Tirang, yang harapannya lingkungan Pantai Tirang bisa menjadi lebih asri, lebih sehat, dan bisa dinikmati oleh banyak orang di generasi selanjutnya, serta bisa melestarikan lingkungan agar lebih sustainable lagi ke depannya. Oke, terima kasih Kak Farhan atas waktunya. Memang benar ya teman-teman, ekosistem laut apapun itu merupakan tanggung jawab kita semuanya untuk menjaga kelestarian alam seperti ekosistem flora, fauna, dan segala macam. Sekian yang dapat saya sampaikan dari IMPLI Regional, saya kembalikan ke pusat. Terima kasih. Baik rekan-rekan dari setiap regional, terima kasih telah melaporkan isu lingkungan di setiap wilayahnya. Sebelum kami mengakhiri, mari kita renungkan kembali apa yang telah kita pelajari. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang membutuhkan perhatian segera. Dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat memiliki dampak besar. Mari kita terus mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan, mulai dari pengurangan sampah plastik hingga pelestarian hutan-hutan kita. Jangan lupakan bahwa kita semua memiliki peran dalam menjaga bumi ini untuk generasi mendatang. Dengan bersatu, kita bisa menciptakan perubahan positif yang diperlukan. Melalui liputan ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran akan urgensi masalah ini dan menginspirasi tindakan nyata yang positif.
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam perjuangan ini dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, memerangi pencemaran sampah, mendukung kebijakan pengurangan emisi, mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai hingga berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan pantai dari sampah, serta berkomitmen untuk mengurangi emisi polutan udara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan liputan kami. Mari kita semua menjadi agen perubahan untuk lingkungan yang lebih baik. Sampai jumpa.